Halo guys, kembali lagi di Kentang Tech Channel dan yes, kali ini kita dapat request rakitan PC lagi dari salah seorang subscriber kita. Dia adalah seorang pekerja dan pengen punya PC gaming untuk melepas penat setelah seharian beraktivitas dengan penuh tenaga. So, spesifikasi PC yang kita rakit kali ini pun murni request darinya. Bahkan beberapa komponen yang kita rakit dia coba sendiri untuk belanja. So, pengen tahu gimana spesifikasi lengkapnya dan gimanakah performa gamingnya? Untuk itu, yuk mari sama-sama kita tonton videonya. Baiklah, di sini seperti yang kita bilang di awal, sebagian dari komponen rakitannya si pemilik belanja sendiri di marketplace. Jadi kita akan spill dulu beberapa komponen utama dari kita. Dan nanti kita akan spill pula yang mana komponen yang si pemilik belanja sendiri sesuai keinginannya. Kita mulai dari motherboardnya dulu aja deh. Untuk motherboard di sini kita pakai Mobo yang cukup basic yaitu MSI A520MA Pro. Motherboard untuk prosesor AMD dengan soket AM4 ini memang pilihan paling dasar karena harganya yang murah. Kita bisa beli Mobo ini di marketplace di kisaran harga 900 hingga 1 jutaan. Di harga segituan kita udah dapat sebuah motherboard AM4 dengan 2 soket RAM, sebuah slot untuk SSD NVMe, dan 4 buah slot SATA serta I/O port yang cukup lengkap seperti ini. Kemudian untuk prosesor, kalian udah pasti bisa ngira-ngira kalau prosesor yang akan kita pakai adalah AMD Ryzen. Ya, benar, di sini kita pakai AMD Ryzen 5 5600. Prosesor AMD keluaran bulan April tahun 2022 ini memang sempat jadi salah satu prosesor favorit di kalangan PC user kelas menengah. Dia udah pakai teknologi 7 nanometer, dilengkapi dengan 6 core dan 12 thread. Base clocknya di 3,5 GHz dengan maksimum turbo clocknya bisa mencapai 4,4 GHz. Urusan daya juga sama sekali jauh dari kata boros, karena memang TDP yang dipunya prosesor ini adalah sebesar 65 watt aja. Untuk harganya kita bisa beli prosesor ini di marketplace di kisaran harga 2 jutaan. Lanjut ke RAM-nya. Di sini kita pakai RAM kit DDR4 3200 dari T-Force dan ini adalah RAM 16GB T-Force Dark Edition. Penggunaan RAM kita 16GB ini adalah juga request dari pemiliknya dan dia juga pengen pakai yang dual channel kit seperti ini. Dan kita bisa temuin RAM ini dijual di marketplace di kisaran harga Rp965.000. Komponen selanjutnya dari kita adalah power supply-nya. Di sini pemiliknya request PSU yang lumayan dan kalau bisa udah bersertifikasi 80+ bronze. Dan yang kita pilihin adalah FSB HV Pro 550W Bronze Edition ini. Pilihan PSU 550W ini sangat bergantung pada kebutuhan daya dari keseluruhan komponen yang kita rakit, utamanya PSU dan VGA-nya. Nanti kita akan spill juga di sini kita pakai VGA apa. Kalau kalian lihat di forum-forum PC, kalian bisa perhatikan bahwa PSU ini adalah salah satu PSU yang banyak direkomendasiin oleh para perakit PC. PSU FSP HV Pro 550W ini bisa kita dapetin di marketplace itu dijual di kisaran harga 700 ribuan. Oke, sekarang kita lanjut ke storage-nya. Di sini untuk storage kita pakai SSD M.2 NVMe 512GB dari Adata XPG dengan serial ESIC 6000NP. Ngomong-ngomong tentang storage, untuk kalian ketahui, sekarang itu harga SSD benar-benar melonjak drastis, baik itu SSD M.2 NVMe maupun SSD SATA biasa. SSD 512 Adata XPG ini sendiri kalau kita lihat di marketplace masih ada yang jual di kisaran harga 600 ribuan, tapi sebagian lain udah naikin harganya di kisaran harga 700 ribuan ke atas. Oke, sekarang kita lanjut ke komponen-komponen yang dibeli sendiri oleh pemiliknya. Komponen pertama adalah VGA card-nya. Di sini VGA-nya pakai RX 6600 XT dari Gigabyte. Pemiliknya beli VGA ini tuh di kisaran harga 2,7 jutaan katanya. Dan kalau kita lihat di marketplace, sebenarnya harga VGA RX 6600 XT bekas itu ada di kisaran harga 1,8 hingga 2,8 jutaan. Sepertinya ini tergantung kondisi serta merek dan juga garansi yang ada pada VGA-nya. Beberapa VGA 6600 XT itu memang kita tahu itu adalah bekas VGA mining. Itu sebabnya beberapa di antaranya itu dijual dengan harga miring. Kita sendiri mencoba mencari harga yang paling worth it untuk VGA RX 6600 XT itu sendiri dengan kondisi garansi on. Rata-rata itu ada di kisaran harga 2,5 jutaan. VGA ini sendiri dia punya spesifikasi 8GB GDDR6 128-bit. Untuk performa, beberapa reviewer ngasih lihat kalau VGA ini sebenarnya dalam beberapa skenario performanya masih bisa ngejar RTX 3060 dari Nvidia.
TDP-nya yang sebesar 160 watt sebenarnya nggak bisa dibilang boros juga, mengingat performanya juga termasuk jos banget di kelasnya. Part atau komponen selanjutnya yang pemilik PC-nya beli sendiri adalah coolernya. Di sini cooler yang dipilih adalah Jonsbo CR1400. Cooler yang harganya di kisaran 200 ribuan ini sebenarnya cukup populer karena selain murah dia punya fitur ARGB. Nah sayangnya karena di sini kita pakai Mobo A520 jadi fitur ARGB-nya nggak bisa kepake karena Mobonya nggak punya pin ARGB. Jadi kalau nyala-nyala ARGB-nya pengen kepake, kita mesti beli ARGB modul atau controller yang dijual bebas di marketplace. Oke lanjut, komponen terakhir yang dibeli sendiri oleh pemiliknya adalah casingnya. Casing yang dipilih dia adalah Enlight Z8. Casing ini harganya kalau nggak salah di kisaran 500 ribuan. Bentuk dan desainnya compact karena dia mengusung konsep dual chamber. Kemudian casing ini nggak terlalu mengutamakan airflow juga. Dia lebih menonjolkan desain tempered glass di sisi depan dan sampingnya. Gak seperti Enlight Z5 yang pernah kita pakai juga dalam video rakitan PC kita, dia lebih mengutamakan airflow-nya dengan mesh yang melimpah. Oke, sekarang saatnya kita ngerakit PC-nya. Pertama kita pasang prosesor ke Mobonya. Terus selanjutnya kita pasang SSD NVMe-nya. Bila sudah, selanjutnya kita pasang coolernya. Kita buka dulu bracket bawaan motherboard AMD-nya, baru setelah itu kita siapin cooler Jonsbo-nya. Kalau udah siap, sekarang kita pasang ke Mobonya dan pasang baut-baut serta fan-nya. Kemudian kita pasang kedua buah RAM yang udah kita siapin tadi. Sekarang kita siapin casingnya. Buka tutup bagian belakangnya dan kita akan mulai dengan memasang PSU-nya. Kemudian bila sudah kita buka side panelnya dan kita mulai masukin motherboard prosesor yang udah kita rakit. Kita pasang Mobo plus prosesor ke dalam casing, kemudian kita baut. Setelah itu kita pasang kabel-kabel power dari PSU-nya. Selanjutnya jangan lupa kita pasang juga kabel-kabel front panelnya. Oke, bila semua udah beres, saatnya kita pasang VGA card-nya. Di sini kita pastiin posisinya pas. Jangan lupa baut pula mounting VGA-nya biar kenceng. Kemudian pasang kabel power pin VGA-nya juga. Nah, step selanjutnya kita pasang fan-fan bawaan casingnya. Bila udah beres, sekarang kita kembali ke sisi bagian belakang. Dan kita tata kabel-kabelnya biar tambah rapi. Kalau udah beres, kita bisa tutup cover belakangnya. Rapikan beberapa bagian di sisi depannya dan selesai. Selanjutnya kita tinggal lakukan install Windows serta beragam aplikasi dan gamesnya. So, inilah dia penampakan PC-nya setelah dirakit. Dan inilah dia estimasi budget ngerakit PC requestan dari subscriber kita kali ini. Total keseluruhan rakitan PC kita kali ini adalah sebesar Rp8.568.000. Sekarang saatnya kita mulai pengujiannya. Sebelumnya kita sempat melakukan pengujian sintetis dengan Cinebench R23 selama 20 menitan. Hasilnya PC ini mendapatkan skor multicore sebesar 10818 PTS dan untuk single core-nya mendapatkan skor sebesar 1456 PTS. Baiklah, selanjutnya kita tunjukin dulu juga konsumsi dayanya. Dalam kondisi idle tanpa ngapa-ngapain, konsumsi daya dari PC ini ada di kisaran 55 watt aja. Kemudian saat kita coba browsing dengan Google Chrome, buka YouTube dengan banyak tab, konsumsi dayanya menjadi naik tapi tetap irit di kisaran 65 watt aja. Kemudian dalam kondisi stress test dengan Cinebench R23, konsumsi daya PC ini ada di kisaran 119 watt. Dan terakhir, saat main game-game berat seperti Alan Wake 2 atau Cyberpunk 2077, konsumsi daya PC ini ada di kisaran 252 watt. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana real-time test dengan gaming AAA. Di sini kita lakukan pengujian 10 games AAA populer dan kekinian. Semua games kita mainin di resolusi 1080p dengan setting maksimal rata kanan. So, mari kita lihat bersama hasilnya.
you, I wanna tell you, but I don't really know if you can handle this. Oh yeah, thinking about crossing the line now. I'm kinda crushing, look at me blushing, boy. How can I get to know you better? Oh yeah, try to hide this feeling, but I can't even play it off no more. I wanna get closer. Come on, let's get closer now. Hope that I'm not wasting my time. Oh, I put my heart on the line. Tell me, baby, will you be mine? I need to know, come on, let me know. Hope that I'm not wasting my time. Flamingos! Love forever. You know me better than anybody else. I don't wanna mess it up. What we have. Sometimes you gotta take a chance. Yeah. When you find it, you gotta grab it. So come on, baby, get to know me better. Try to hide this feeling, but I can't even play it off no more. I wanna get closer, so come on, get closer. Hope that I'm not wasting my time. Before I put my heart on the line. Tell me, baby, will you be mine? I need to know, come on, let me know. Hope that I'm not wasting my time. Before I put my heart on the line. Tell me, baby, will you be mine? Try to hide my feelings, but I can't even play no more. I wanna get closer. Come on, let's get closer. Hope that I'm not wasting my time. Before I put my heart on the line. Tell me, baby, will you be mine? I need to know, come on, let me know. Hope that I'm not wasting my time. Before I put my heart on the line. Tell me, baby, will you be mine? Baiklah, dari hasil pengujian gamesnya kita bisa lihat saat main game berat seperti Spider-Man Miles Morales misalnya, CPU usage PC ini bisa mencapai 60%. Dan tentu aja untuk VGA-nya GPU usage-nya mencapai 100%. Untuk suhunya bisa kita lihat juga suhu prosesor saat main game itu ada di kisaran 56 derajat. Dan suhu VGA juga masih aman banget di kisaran 68 derajat Celcius. Ini artinya cooler zone smooth-nya ternyata sudah cukup aman untuk meredam panas prosesornya. Kemudian untuk VGA-nya walaupun beli dalam kondisi bekas, suhunya masih aman banget. Oh iya, untuk semua pengujiannya ini kita lakukan di ruangan tanpa AC sama sekali. So, jadi menurut kita rakitan PC gaming AMD Ryzen 5 5600 VDRX 6600 XT ini ternyata cukup mantap juga ya. Performa yang dihasilkan untuk main game pun ternyata jos banget. Hampir semua games yang kita tes bisa berjalan dengan performa yang sangat meyakinkan. Bahkan gak jarang kita bisa dapat ratusan FPS dengan game-game AAA yang kita mainkan tadi. Mantap banget. So, gimana nih pendapat kalian tentang rakitan PC kita kali ini? Tuliskan semua pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah nontonin video ini sampai habis. Semoga bermanfaat dan menambah hasanah wawasan kalian tentang rakitan PC. Sekian dari saya. See you in the next video. Adios dan jangan lupa semangat setiap hari.